Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raffi Junakin, sekali prodi pariwisata di bisnis di Jember. Dan ini saya akan presentasikan sebuah karya ilmiah, artikel ilmiah yang berjudul identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Latar belakang. Proses perkembangan kota pada dasarnya memiliki dua bentuk dasar seperti yang dikemukakan oleh Tokyatis pada tahun 1968, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Pertumbuhan berbeda dengan transformasi yang menunjukkan perubahan yang terus-menerus bagian-bagian permukiman, perkotaan maupun pedesaan untuk meningkatkan nilai dan tingkat efisiensi penghuninya. Proses transformasi ini sering terjadi persoalan di dalam masyarakat karena pembangunan yang harus dilakukan oleh masyarakat dengan sangat seiring, sering sekali tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota. Dampak yang dihasilkannya pun tidak harus kecil dan mengakibatkan ketidaksesuaian pembangunan oleh masyarakat. Ketidaksesuaian ataupun yang dinamakan transformasi ini sangat berpengaruh terhadap penduduk perkotaan, baik hal tersebut yang berpengaruh pada kehidupan sosial, budaya, ekologi, perubahan struktur kota, dan sangat dirasakan hasilnya adalah bergantung pada perubahan ekonomi masyarakat perkotaan. Perubahan yang terjadi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif yang besar. Maka peran politik menata guna lahan dari pemerintah sangat berperan untuk menghasilkan tingkat efisiensi masyarakat dan sosial benefit maksimal dapat tercapai. Begitu banyaknya kegiatan atas guna lahan di perkotaan, maka diperlukan suatu identifikasi karakteristik guna lahannya untuk memudahkan melihat proses transformasi tersebut. Guna lahan sering dipahami sebagai fungsi jaminan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada kawasan, sedangkan kegiatan tersebut merujuk pada aktivitas atau pemanfaatan ruang pada suatu parsil. Tidak semua wilayah perkotaan memiliki lahan yang berfungsi seperti fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka dari itu diperlukan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan dalam
Hal ini khususnya Kota Bandung, di samping yang merupakan keindahan Kota Bandung di malam hari tahun 2025 yang bertempat di Gunung Putri, Lembang, dengan keindahan cahaya lampunya yang bersinar dan menarik. Tujuan seperti ini adalah untuk yaitu mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman sistem dan karakteristik guna lahan dan variasi serta karakteristik kegiatan yang akan berkembang di dalamnya. Sasaran kegiatan ini diidentifikasikannya karakteristik guna lahan di Kota Bandung, kemudian diidentifikasinya karakteristik variasi yang berkegiatan dalam suatu guna lahan di Kota Bandung, dan yang terakhir diidentifikasinya karakteristik kegiatan yang berkembang di dalam guna lahan di Kota Bandung. Untuk pemecahan masalah, kita terdapat 5 pertanyaan, yaitu yang pertama, ketidaksesuaian pemanfaatan lahan yang sejauh mana atau sejauh ini tingkat ketidaksesuaian antara kondisi existing saat ini penggunaan lahan dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW yang telah ditetapkan. Yang kedua, rumusan masalah yang kedua yaitu tentang defisit ruang terbuka hijau, yang bagaimana strategi efektif untuk dapat mengembalikan atau meningkatkan proporsi ruang terbuka hijau atau RTH yang publik di Kota Bandung. Urbanisasi dan kepadatan penduduk, bagaimana pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tinggi di Kota Bandung. Yang keempat, optimalisasi kawasan strategis, yang dimana masalahnya adalah bagaimana mengoptimalkan dari segi pengembangan kegiatan di kawasan strategi baru. Dan yang terakhir adalah tentang data dan pemantauan tata ruang, yang dengan rumusan masalah apakah ketersediaan dan aksesibilitas data geospasial seperti ini atau seperti melalui Bandung Smart Map yang sudah cukup efektif dalam memantau perubahan guna lahan. Untuk pembahasan yang pertama dan tadi rumusan masalah, yaitu ketidaksesuaian pemanfaatan lahan, dan dimana atau sejauh mana ini tingkat ketidaksesuaian antara kondisi existing saat ini yang pada saat ini menggunakan lahan dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan di Kota Bandung. Oke, dalam pembahasannya seringkali dengan ketidaksesuaian pemanfaatan lahan secara umum
dan terdapat ketidaksesuaian yang dikarenakan berbagai kendala seperti kepentingan bisnis, faktor politik, dan lemahnya penegakan peraturan hukum. Dalam ketidaksesuaian ini memanifestasikan berbagai masalah seperti alih fungsi lahan yang dapat sesuai dan tidak dapat sesuai dengan rencana, misalnya pertanian yang menjadi pemukiman padat penduduk dan pertumbuhan kota yang tidak terkendali dari segala macam masalah. Hal ini dipicu oleh tingginya kebutuhan lahan masyarakat yang sering kali menyebabkan alih fungsi lahan dengan contoh misalnya dari pertanian ke pemukiman atau industri, dan kendala dalam operasionalisasi ruang rencana tata ruang wilayah, seperti pendekatan yang terlalu government drive dan belum seimbangnya proses top down dan bottom up. Untuk pembahasan yang kedua, defisit ruang terbuka hijau. Bagaimana itu tentang defisit ruang terbuka hijau? Bagaimana yang terjadi, untuk bagaimana strategi yang efektif untuk dapat mengembalikan atau meningkatkan proporsi ruang terbuka hijau yang publik di Kota Bandung. Upaya dari strategi yang efektif tersebut yang melibatkan penerapan hukum dan menegakkan peraturan hukum yang ketat, optimalisasi lahan potensial, dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, serta masyarakat untuk mewujudkan proporsi RPH publik yang ideal atau minimal 20% dari luas wilayah kota. Selain itu, diperlukan juga penguatan program yang berkelanjutan, optimalisasi birokrasi, dan peningkatan kualitas serta multifungsi RTH atau ruang terbuka hijau yang sudah ada. Itu yang urbanisasi dan kepadatan penduduk, upaya bagaimana pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tinggi di Kota Bandung. Upaya dikarenakan adanya beberapa faktor utama seperti peluang ekonomi dan pekerjaan yang lebih besar untuk fasilitas yang lebih lengkap.
serta adanya ketidakmerataan pembangunan di Jawa Barat, di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut menyebabkan kepadatan penduduk yang mencapai lebih dari 15.000 jiwa per kilometer persegi dan yang dijadikan sebagai kota terpadat Jawa Barat. Hal ini menimbulkan tantangan seperti krisis lahan, penyusutan lahan pertanian, dan meningkatkan kawat dan kumuh seperti kepadatan penduduk yang berada di kawasan Kota Bandung. Untuk pembahasan optimalisasi kawasan strategis dengan mengupayakan mengoptimalisasikan dari segi pengembangan kegiatan di kawasan strategi baru, khususnya di Kota Bandung. Untuk mengoptimalkan pengembangan kegiatan yang dilakukan di kawasan strategis baru, memerlukan apa yang dilakukan perencanaan tata ruang yang matang dan terpadu, fokus pada pengembangan yang berkelanjutan, meningkatkan konektivitas infrastruktur, dan memberdayakan masyarakat lokal melalui pendekatan partisipasi. Strategi ini yang mencakup peraturan penentuan struktur ruang dan pola ruang yang jelas untuk dukungan kebijakan yang tepat pada hal tersebut, yang menarik investasi serta kolaborasi antar sektor untuk memajukan kegiatan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Yang terakhir adalah data dan pemantauan tata ruang. Dengan ketersediaan dan aksesibilitas data geospasial terkini seperti melalui Bandung Smart Map yang sudah cukup efektif dalam memantau perubahan guna lahan. Untuk itu, data geospasial terkini melalui Bandung Smart Map yang dimana tidak efektif dalam memantau perubahan guna lahan di Indonesia. Dalam penggunaan teknologi sistem informasi geografis atau SIG, aset tingkat dengan SIG dan penginderaan jauh yang memungkinkan pemantauan perubahan guna lahan dan waktu
dari waktu ke waktu secara efisien. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Dari saya mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.